Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Untuk video kali ini saya akan berbagi sedikit untuk masalah kelistrikan ya. Untuk motor ini adalah jenis GL Max, yang mana motor ini belum ada starter ya, belum memiliki starter. Jadi motor ini keluhan dari konsumennya itu akinya sering tekor. Kemudian lampu sudah diganti dengan daymaker. Jadi saat digunakan itu lampu untuk 20 menit di awal itu masih bagus ya, tapi lama-kelamaan dia akan redup dan malah sampai sempat mati juga lampunya. Dan itu hasil analisa saya sebelumnya ya. Sebelumnya ini kabel juga sudah saya rapikan, semua kabel-kabelnya sudah saya atur ulang jalur-jalurnya. Cuman kemarin ini setelah kabel saya atur, kemudian saya cek di bagian pengisian itu ada yang janggal, dan akhirnya sesuai perundingan motor ini rencananya pengen kita rubah full web. Jadi kita menggunakan kiprok NMAX. Nah, ini udah dibawakan sendiri oleh konsumennya, jadi dibeli langsung dari showroomnya ya, jadi dipastikan ini original. Kemudian juga sudah dibawakan aki baru. Nah, aki ini beli online ya, jadi kita tidak sebut merek. Cuman untuk aki ini sudah usianya yang lama, sudah 4 tahun lebih. Jadi kondisi aki pun sudah mulai lemah ya. Saya akan lihatkan dulu kondisi akinya. Ini motor sudah 2 hari tidak saya panaskan. Jadi kita akan cek apakah akinya itu menyimpan dengan baik ya selama 2 hari. Kalau aki yang masih bagus itu 3 hari, 4 hari, bahkan sampai 1 bulan pun dia masih tetap stabil ya, di atas 12,5 biasanya. Oke, sekarang saya tunjukkan di bagian aki. Sekarang kita tes untuk akinya ya, kondisi aki. Kita atur di pol dan saya pasangkan. Nah, ini awalnya segini ya. Ini keadaan kunci kontak masih posisi off, belum kita nyalakan, dan mesin juga ini masih dingin ya, jadi belum ada dipanasi sama sekali. Kondisi aki ini di bawah 12. Nah, ini bisa dibilang sudah penyimpanannya sudah mulai bocor ya, tidak bisa menyimpan arus. Kemudian kita tes untuk nyalakan kontaknya, saya on kan dulu. Ini sudah menyala. Kita cek di sini drop ya, kontak menyala, dia drop di 10,4 ya, padahal yang hidup hanya speedometer, baru speedometer ya, belum hidup yang lain ya. Kemudian kita tes untuk nyalakan. Nah, ini udah turun lagi nih ya, sampai ke 8. Jadi memang benar-benar akinya sudah nggak bagus. Indikator aki nyala di sini. Kemudian kita tes nyalakan lampu daymaker. Nah, ini dia tidak sanggup ya. Cek daymakernya, itu redup ya, daymaker dia redup. Dan di sini masih 8 ya. Oke, sekarang kita coba untuk nyalakan mesinnya. Saya akan tes pengisiannya. Nah, untuk pengisiannya di langsam, kondisi lampu masih off ya. Lampu masih posisi off. Untuk langsamnya di sini 12 ya. Kita tunggu dulu sampai dia stabil. Kemudian kita tes untuk digeber ya. Kita tes gas.
untuk RPM tinggi itu kisaran di 12,5 12,6. Itu sangat tidak mencukupi kebutuhan listrik ya, padahal yang menyala baru speedometer, belum kita nyalakan lampu demaker. Sekarang kita tes nyalakan lampu demakernya. Saya nyalakan di sini. Nah, ini lampu demaker menyala, dia drop turun ke 10, bagian turun ke 9. Ini posisi langsam. Nah, coba kita gas. Ya, seperti itu ya untuk posisi kita gas. Jadi sekarang akan saya coba ganti dengan aki baru dulu sebelum kita rubah pengisiannya dengan full wave. Kita coba ganti aki baru dulu ya. Jadi kita untuk tes saja ya pengisiannya ya. Oke, motor mati. Aki baru sudah saya pasangkan dan voltnya di sini di 12,8 ya. Sekarang kita tes nyalakan. Nyentuh di angka 13,5 ya. Seharusnya ya pengisian bagus itu 13,5 sampai 14 lebih ya. Oke, sekarang saya akan bongkar di bagian spoolnya. Oke, ini untuk bagian magnet sudah kita lepas ya. Jadi ini sudah saya bersihkan juga magnet bagian bak sebelah magnet ini. Kemudian baut di sini juga sudah dilepas. Sekarang kita ambil gulungan spoolnya. Nah, di sini dari gulungan spool ini dia mengeluarkan 4 kabel. Warna kabelnya itu adalah kuning, putih, kemudian ini hitam strip merah dan warna hijau ya. Jadi akan saya jelaskan dulu. Ini masih standar ya, belum ada rubahan sama sekali. Jadi kalau masih standar seperti ini, jadi yang hijau ini adalah ground masanya ya. Kemudian yang hitam garis merah ini adalah untuk spool ke CDI, spool AC ya untuk CDI. Jadi gulungannya yang ini ya. Nah, ini masuknya kabelnya ke sini, kemudian tembus di bagian sini ya. Nah, ini ujungnya dia masuk ke bagian gulungan yang dibungkus ini. Ini adalah untuk bagian ke CDI. Kemudian ada 2 kabel lagi. Kalau yang kuning ini adalah untuk bagian lampu ya, untuk kebeban lampu AC. Tapi dia akan masuk dulu ke kipro. Nanti di kipro akan ditahan dan akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dari lampu itu sendiri ya. Kemudian yang warna putih ini adalah untuk ke pengisian ya. Jadi ini masuk ke kipro dan nanti keluarnya nanti kabel merah itu akan menuju ke aki untuk pengisian. Nah, jadi kalau kita pengen merubah full wave, kabel yang tidak perlu kita sentuh sama sekali itu adalah 3 ya. Jadi kabel yang 3 ini tidak kita apa-apakan, cuman kabel kuning aja yang kita ambil di sini ya. Nah, ini untuk yang ke bagian lampu ini kita lepaskan soldernya di sini. Kemudian nanti ada gulungan kabel ke sini. Nah, di sini kan ada warna hijau ya. Yang warna hijau ini tidak kita lepas, tapi yang kita lepas yang di sampingnya ini ada sebuah kawat email di sini. Ini kita putus. Nanti akan kita sambungkan dengan kabel yang warna kuning ya. Jadi
keluar dari spool ini nanti gulungannya itu tidak ada yang terhubung dengan ground ya. Kalau sekarang ini masih terhubung dengan ground. Jadi kita tes dulu dengan multitester ya. Ini saya taruh di model dioda ini. Semoga bisa terlihat ya. Oke. Nah, kita akan cek dulu kabel kuningnya. Dia masih terhubung dengan ground. Groundnya di sini kita pakai aja body untuk body besinya ini ya, bagian baut ini. Jadi kita tesnya seperti ini. Bebas ini mau bolak-balik propnya. Yang penting ini ke dioda ya, ke dioda, bagian dioda seperti ini. Kemudian kita tes apakah ini berbunyi. Nah, ini terhubung. Jadi kalau terhubung seperti itu ya, bunyi. Sekarang yang prop yang satunya kita taruh di kuning. Kemudian yang satunya lagi kita taruhkan ke bodi, ke rangkanya ini ya. Nah, ini terhubung ya. Berarti ini masih pengisian half wave ya, untuk lampunya ya masih AC. Nah, ini juga pengisian masih terhubung dengan ground. Kemudian jika yang merah ini dia tidak boleh terhubung ya. Jadi dia harus ada tahanan seperti ini. Yang merah, yang hitam garis merah. Nah, dia ada tahanannya. Kalau kita pindahkan ke skala resistor, maka di sini akan ada menunjukkan nilai ya, nilai tahanan itu sendiri. Nah, di sini tertera tahanannya adalah 278 ohm ya. Nah, ini dinyatakan 10 untuk ke bagian CDI. Ini bagus ya. Kemudian ini harus terhubung ke ground ya, yang hijau. Nah, nanti ini bisa kita sambungkan ke bagian rangka motor ya, ke bagian min aki dan langsung ke rangka motor. Nanti ini akan banyak cabangnya ya, ada yang masuk ke CDI, ada juga yang masuk ke bagian kunci kontak, kemudian ada juga yang masuk ke bagian beban lampu nanti ya, untuk ke masanya lampu. Kemudian cara merubah dari kabel spool ini, maka yang kita lepas adalah kabel warna kuning. Di sini solderannya kita lepas. Nanti di bagian gulungan sini juga ada satu kawat email. Yang hijaunya tidak kita lepas ya, yang kita lepas hanya yang bagian kawat emailnya. Jadi kita hubungkan dengan kabel warna kuning. Oke, kan saya lepas dulu solderannya. Ini kabel sudah saya sediakan ya untuk penggantinya ya. Bebas warnanya mau pakai yang kuning atau putih. Kalau sesuai standarnya kan, kalau sudah full wave itu sebenarnya warnanya putih ya, kalau sudah full wave itu kebanyakan ya. Oke, sekarang kita lepas dulu. Oke, sebelum kita sambung ya. Nah, ini untuk bagian kawat emailnya ini kita klik dulu menggunakan pisau ini ya. Nah, kita agar yang kuningnya ini kebuka ya. Kemudian nih siapkan isolasi bakar dan ini selongsong anti panas. Nah, ini bisa cari di toko elektronik ya, biasanya untuk selongsong dari setrika. Ini bentuknya ya. Dan saya ambilkan selongsongnya mana? Selongsong anti panasnya. Jadi ini kita masukkan. Kita kasih timah dulu di bagian kabel dan kawatnya ya.
selongsong bakarnya kita masukkan. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita tes ya. Pastikan kabel kuning dan putih ini tidak ada terhubung dengan ground. Tapi kalau ketika kuning dan putih kita tes, dia harus terhubung ya. Kita tes dulu kabel yang warna kuning yang kita rubah tadi ya. Bentar. Nah ini sudah tidak ada koneksi sama sekali ya. Ini terhubung ya. Tuh. Kita tes sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang putih juga sudah tidak terhubung ya. Tapi kalau kuning dan putih ini kita hubungkan, dia harus terhubung ya. Nah seperti itu ya, dia terhubung ya. Jadi untuk bagian spool ini sudah jadi. Sekarang nanti akan kita rangkai ulang di bagian kabel-kabel bodinya ya. Jadi ini nanti kita solder, kita sambung. Saya akan sambung dengan kabel ini. Nanti untuk panjangnya kita menyesuaikan di mana letak kiprok ya. Jadi silakan pikirkan di mana mau letak kiproknya. Jadi kabel disesuaikan aja panjangnya. Jadi yang harus diingat, ini yang dua ini udah langsung ke kiprok ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk bagian magnet dan spool sudah terpasang ya. Kemudian kabelnya sudah kita lewatkan di sini. Saya kasih cahaya dulu. Nah ini tinggal dua kabel yang pulser bagian sini ya, karena pulsernya kabel dari pulser ini sudah kropos, sudah putus, jadi sedang dicarikan oleh pemiliknya pulser penggantinya. Jadi kabelnya udah kita sediakan, yang dua kabel ya sudah kita sediakan di sini kabelnya, nanti tinggal kita solder aja. Dan yang ke atasnya itu ada 5 kabel ya. Nah yang dua kabel ini adalah dari spool tadi yang sudah kita rubah. Jadi nanti ini masuk ke kiprok, ke bagian bawah. Kiproknya saya letakkan di sini. Nah nanti ini masuk ke kiprok. Ini ada pin yang 2 seperti ini ya. Kita fokus dulu. Nah ini ya. Nanti kita pasang yang di atas ini bolak-balik, tidak masalah ya, yang ada 2 pin. Ntar saya ambilkan kiprok yang lain ya, untuk contoh. Nah jadi untuk kabel putih ini, kabel putih yang kita gulung ulang, yang kita rubah dari spool tadi, jadi nanti masuknya ke pin yang paling ini ya, yang di atas ini ya. Kalau kita balik posisinya sebenarnya seperti ini ya. Nah yang paling bawah ini kita kasih bolak-balik, itu tidak masalah ya. Jadi satu ke sini, satu ke sini, itu untuk pengisian. Kemudian nanti untuk di bagian atas ini keluaran untuk masuk ke aki ya. Jadi kita sambung ke kunci kontak, kemudian juga disambung ke aki. Tapi kalau masuk ke aki dia melewati skring dulu ya. Untuk pengamannya kita kasih skring 10 atau 15 ampere. Kemudian yang di tengah kalau untuk kiprok NMAX ini kosong, tidak digunakan. Tapi kalau tiger ini adalah untuk keluaran kunci kontak ya. Kalau di tiger, kalau kita pakai kiprok tiger.
Nah, jadi karena kita pakai NMAX ini yang di tengah kosong tidak dipakai. Kemudian yang di sebelah kanan paling atas ini adalah ke ground atau ke masa ya, ke ground aki, ke ground body ya. Pokoknya kita cabang nanti semuanya masuk ke ground. Nah, kemudian untuk kabelnya berikutnya ini ground sudah juga masuk ke bagian kiprok ya. Ada tinggal dua kabel ini warna biru, kemudian juga warna, harusnya ini hitam strip merah ya, karena saya nggak punya kabel warna hitam strip merah, saya kasih warna pink. Nah, ini nanti masuk ke CDI, yang biru juga ini masuk CDI ya. Yang biru ini dari pulser ya. Kalau yang pink ini dari spool, dan untuk arus input AC, karena ini masih pakai CDI AC, jadi arus inputnya dari sini ya. Input AC-nya dari kabel warna pink ini. Oke, jadi akan saya pasang dulu ya. Untuk gambarnya seperti ini ya. Saya tunjukkan gambarnya. Di skema sudah ada saya buatkan. Nah, seperti ini ya rangkaiannya. Bagi yang mau screenshot silakan, akan saya perjelas dulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini sedikit saya terangkan. Kabel dari spool itu yang kita rubah tadi kan warna kuning ya. Warna kuning ini kita cabut, kita jadikan, kita satukan dengan yang kita solder tadi. Kemudian ini kabelnya karena saya tidak ada sambungannya, jadi saya kasih warna putih ya. Jadi kabel kuning ini berubah jadi warna putih, bawah tetap putih. Ini masuk ke kiprok. Nah, ini jalurnya. Kalau yang ada titik ini terhubung ya. Kalau persimpangan seperti ini nggak ada titiknya, berarti ini tidak terhubung ya. Nah, ini langsung ke sini, ke kiprok. Boleh masuk kiprok kaki 4 atau yang sebelahnya ya, bolak-balik boleh. Kemudian yang kabel ini adalah black, garis merah, hitam garis merah, yang warna pink tadi ya. Kalau saya kasih warna pink. Nah, ini masuk ke CDI. Ini kakinya sebelah sini ya, CDI, di bagian CDI. Kemudian untuk groundnya, nah ini ada masuk ke CDI, kaki CDI 2 C2 ya, sebelah kiri letaknya. Ini soket kunciannya. Jadi letaknya sebelah kiri. Ini groundnya semuanya bercabang semuanya ya, ke body, ke kontak juga ada ya. Jadi ground ini ke semua rangkaian ground di motor itu terhubung semua. Kemudian untuk yang ground dari pulser ini juga kita sambungkan ke ground dari spool, kita gabungkan. Dan untuk kabel warna biru garis kuning, kalau di sini saya kasih warna biru polos karena tidak ada biru garis kuning juga, biru bintik ya, pakai kabel bintik. Nah, ini juga nanti masuk ke CDI. Nah, keluaran dari CDI nanti di sini ada masuk ke coil ya, ke bagian plus coil sini. Nah, ini maaf ya, ini salah saya bikin, ini bukan ground ya, ini plus coil. Yang groundnya bagian bawah ini. Nah, ini bagian groundnya. Nah, seperti itu, ini busi ya. Nah, bagian sini adalah bagian busi. Kemudian untuk dikunci kontak, untuk GL ini menggunakan 4 kabel. Jadi dia ada masuk kabel warna hijau, kemudian kabel warna hitam garis putih. Nah, ini fungsinya untuk memutus arus yang di CDI ya. Jadi kalau kunci kontak di off, maka kabel hijau dan hitam garis putih ini terhubung ya. Jadi CDI akan memutus arus ya ke coil ya. Kemudian ada kabel warna merah dari kunci kontak, itu berasalnya dari aki, dan juga tersambung ke spool pengisian ya, ke kiprok ya, tersambung ke kiprok ya, bagian kaki paling atas. Ini dicabang ini. Kemudian keluaran dari kunci kontak ini itu warnanya hitam ya. Warna hitam itu adalah keluaran dari kunci kontak. Jadi kunci kontak on, maka arus dari baterai ini akan mengalir ke kabel warna hitam. Nanti akan masuk ke saklar, ke switch rem,
kemudian ke bagian klakson, ke bagian speedo. Nah, ini harus dari keluaran kunci kontaknya. Nah, di sini ini ada juga ke lampu ya. Nah, ini harusnya melalui saklar tapi tidak saya buatkan. Rangkaiannya itu nanti di lain waktu ya. Jadi yang intinya adalah rangkaian yang 3 ini ya, ya 4 ini ya, CDI, kunci kontak, kiprok, dan spool ya. Jadi itu yang harus dipelajari. Silakan boleh di screenshot bagi yang mau wiringnya. Nah, oke, jadi saya akan lanjutkan lagi pekerjaannya ya. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah semua terpasang. Oke, untuk kabel-kabel sudah selesai kita rapikan semuanya ya. Nah, ini sudah saya bungkus juga ke bagian depan. Nah, bagian sini sudah kita rapikan yang dari spool. Nah, dari spool ini kita lewatkan ke dalam ini ya, ke bagian dalam ini melalui sini. Sudah kita ikat di sini, kemudian dilewatkan ke dalam dan keluar di sini. Nah, nanti ini ada yang masuk ke CDI dari spool, dari pulser masuk ke CDI, dan juga ada yang masuk ke kiprok. Kiprok kita simpan di bagian bawah di sini. Dan nanti bercabang. Nah, ini sudah saya rapikan semuanya. Tinggal kita tes ya untuk nyalanya. Cuman sekarang tidak bisa saya tes karena sudah larut malam ya, jadi mengganggu orang tidur. Kemungkinan besok saya tes saat pemiliknya sudah datang untuk menjemput ya. Ini untuk kabel bagian belakang sini lewatnya. Ini perkabelannya sudah saya bongkar, sudah saya susun ulang, cuman tidak sempat divideokan ya karena waktu juga mepet ya. Mungkin di lain waktu jika ada kesempatan akan saya buatkan aja skemanya ya melalui gambar cara-cara perakitan dari perkabelan jalurnya kemana aja ya. Kemudian untuk lampu belakang juga di sini sudah kita ganti dengan LED strip. Untuk lampu belakang yang untuk sen masih standar, kemudian speedo menggunakan Koso RX2N. Kemudian untuk lampu depannya ini menggunakan Daymaker. Saya tidak tahu juga tipenya apa ya ini, karena sebelumnya ini yang 2 ini sudah terpasang ya oleh pemilik sebelumnya, sudah dipasangkan. Kemudian saklar juga ini punya all fiction, cuman ini bukan ori ya, bukan ori. Jadi kalau disarankan bagusnya ini ori ya pakainya. Sekarang kita tes nyala kontak aja dulu ya. Kita kontak. Nah, seperti ini kontak. Sekarang kita tes untuk sen kanan, kemudian sen kiri, dan di sini kita tambahkan tombol hazard. Nah, ini untuk lampu hazardnya. Kemudian untuk stop lamp kita nyalakan. Nah, ini untuk stop lampnya. Jadi lampunya sudah sangat terang sekarang ya, karena kita ganti dengan lampu LED strip. Dan saat direm nanti ini akan kedip ya. Oke, mungkin besok saya lanjut lagi untuk review semuanya. Coba hidupkan bang. Nah, ini untuk kondisi dalam keadaan langsam ya. Jadi kita menggunakan Kipro NMAX. Nah, ini untuk pengisian yang bagus itu di langsam aja sudah 13,3 ya. Ini keadaan lampu masih dalam off,
Kemudian kita nyalakan lampu dalam posisi langsam, lampu utama nyala. Ini masih di atas 2,5. Ya. Jadi nanti kalau digas dia akan naik ke pengisian. Coba bang, digas bang. Tinggi aja bang. Ini untuk azat, buat azatnya. Jadi lampu lebih stabil ya. Jadi untuk soket yang kita buat di sini itu bisa untuk menggunakan kiprok tiger maupun NMAX ya. Posisinya saya taruh di bawah. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video saya kali ini. Jadi jika ada yang mau bertanya boleh ya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta